Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Sadia dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Hasyim Asy'ari. Yang saya buat kali ini adalah miniatur rumah sederhana hemat energi berbasis pembelajaran STEAM. Lalu bagaimana video reviewnya? Langsung saja kita mulai. KD yang saya pakai yaitu KD 3.5, menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari termasuk sumber energi listrik alternatif, serta sebagai upaya menghemat energi listrik. KD 4.5 menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Rangkaian pembelajaran yang akan dilakukan yaitu yang pertama, peserta didik mengidentifikasi masalah dan batasan masalah. Yang kedua yaitu peserta didik mendiskusikan dan menentukan solusi pembuatan miniatur rumah hemat energi. Dan yang ketiga yaitu merancang miniatur rumah hemat energi. Di sini peserta didik membuat desain terlebih dahulu. Dan juga yang keempat, menentukan alat dan bahan yang digunakan lalu membuat miniatur rumah hemat energi sesuai dengan desain yang telah dibuat, menguji rangkaian listrik, mengevaluasi hasil pekerjaan dan perbaikan, mempresentasikan hasil rancangan dan pekerjaan, lalu yang terakhir menyusun laporan. Jadi di sini peserta didik diberi kebebasan untuk membuat desain yang akan dibuat dan menentukan rangkaian listrik yang sesuai dengan apa yang mereka rancang. Nah, di sini desain yang saya buat tampak depan dan juga saya membuat tampak atasnya. Saya pada percobaan kali ini membuat rangkaian listrik paralel semuanya. Mengapa saya menggunakan rangkaian listrik paralel pada pembuatan miniatur rumah hemat energi? Karena pada penggunaan rangkaian listrik paralel, pengguna bisa mengatur berapa jam per harinya secara manual satu persatu. Jika misalnya kita sudah tidak menggunakan lampu pada ruang tamu, maka kita bisa mematikan ruang tamu saja. Dan jika kita sudah tidak menggunakan lampu di kamar kita, kita bisa mematikan lampu yang hanya ada di kamar kita. Nah, itu konsep rumah hemat energi pada miniatur rumah ini. Lalu peserta didik pada akhir pembelajaran nanti akan bisa menentukan berapa besar pengeluaran yang harus dibayarkan setiap bulannya pada miniatur rumah hemat energi ini. Jadi peserta didik bisa memperkirakan seharusnya lampu bisa menyala berapa jam per harinya, untuk meminimalkan biaya pengeluaran tagihan listrik per bulan. Nah, ini adalah merupakan hasil perhitungan saya pada miniatur rumah hemat energi. Diketahui daya listrik kita umpamakan 450 volt ampere, lalu tarif dayanya 450 volt ampere yaitu 415 per kWh. Saya menggunakan 3 lampu kamar, jadi per lampunya ada 3 watt, dikalikan 3 lampu kamar, dikali 7 jam, sama dengan 63 watt hours. Lalu kita rubah ke kWh dengan dibagi 1000, sama dengan 0,063 kWh. Dan saya menggunakan 2 lampu ruang tamu, dengan masing-masing 3 watt juga, dikali 2, dikali 6 jam sama dengan 36 watt hours, dirubah ke kWh dibagi 1000 sama dengan 0,036 kWh. Dan juga ada 1 lampu teras. Di sini 3 watt juga dikali 1 lampu teras dan menyala selama 13 jam sama dengan 39 watt hours. Dirubah ke kWh sama dengan 0,039 kWh. Dijumlahkan semua dan hasilnya 0,138 kWh per hari. Lalu tadi kita sudah mengetahui per harinya berapa dan nanti kita kalikan 30 untuk mengetahui per bulannya berapa. Jadi 0,38 kali 30 karena 1 bulan ada kita misalkan 30 hari sama dengan 4,14 kWh per bulannya. Jadi untuk besar biayanya yaitu 4,14 dikali 415 rupiah sama dengan 1.718 rupiah. Nah, dari
perhitungan tersebut kita bisa mengetahui berapa tagihan biaya listrik kita selama sebulan. Jadi kita kalau menghitung di rumah kita secara langsung kita bisa menyesuaikan dengan alat-alat elektronik yang kita pakai. Misalkan ada kipas angin, ada TV, dan juga ada rice cooker. Kita bisa memperkirakan berapa tagihan listrik yang kita keluarkan selama 1 bulannya, sehingga kita bisa menghemat biaya tagihan listrik agar tidak boros dan meminimalkan penggunaan listrik per harinya. Itu tadi adalah cara menghitung biaya tagihan listrik per bulannya. Semoga bermanfaat. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih banyak dan saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.